berada pada dunia sia-sialah. Hanya pada Yesus ada jawaban. Opa Roger, Tuhan memberkati. Terima kasih. Tuhan Yesus selalu menyertai kita juga. Salam untuk keluarga ya. Nanti sebentar lagi penjenengan menuju ke Cangkulan, hati-hati di jalan. Sampai jumpa lagi jam 12 ya Bunda. Dan tentunya juga jam 18 nanti. Aku ini sambil persiapan mau ke Jakarta. Begitu beserta kakakku sekalian dan Bisan. Itu doain ya. Om Roger, Om Adi, serta Bunda. Ya, monggo kita dapat 36 Om Adi, Bunda. Bersama dengan sahabatnya, Tuhan menyertai persiapan Bunda Wiwi dan perjalanan yang akan melakukan ke Jakarta. Tuhan juga berkati perjalanan Tante Dorothea yang lagi persiapan juga untuk ke Cangkulan. Opa, Tuhan memberkati senantiasa. Pada pagi hari ini kita boleh kembali lagi bertemu, dan untuk kita boleh sama-sama memulai hari yang baru bersama dengan Tuhan. Pujian yang sudah dinaikkan oleh Bunda Wiwi dan Bunda Ludia mengisahkan bahwa Yesus adalah sahabat yang sejati buat kita. Haleluya. Dia menantikan hidup kita. Mari kita akan mulai untuk kita berdoa pada pagi hari ini di dalam rumah kasih. Dalam ibadah pagi rumah kasih untuk PPG 231. Mari kita mulai berdoa untuk membuka ibadah kita. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang jadi sahabat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh bersama kembali untuk bersekutu pada pagi hari ini rumah kasih untuk PWT 231. Terima kasih Tuhan buat segala apa yang Tuhan sudah kerjakan buat hidup kami sepanjang kemarin sampai pagi hari ini. Kembali kami boleh menikmati hari Tuhan. Kami serahkan hari kami dalam tangan-Mu. Kami akan memulai hari bersama dengan Tuhan. Karena kasih-Mu setia, kasih-Mu ada dalam hidupku, dan biarlah ini membuat hati kami bersyukur pada pagi hari ini untuk datang kepada-Mu Tuhan. Bapa di surga, Engkau yang memimpin sepenuhnya ibadah kami dan rumah kasih untuk PPG 231 pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan memimpin setiap kami semuanya, urapi setiap kami, biar apa yang kami naikkan, apa yang kami lakukan sebagai ucapan syukur dan hidup semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk memimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kau layakkan setiap kami semua untuk boleh bersekutu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah rumah kasih, dan kami juga serahkan saudara-saudara kami yang belum terkoneksi. Biar tangan kasih Tuhan membangunkan mereka, mempertemukan kami di tempat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami siap menikmati hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka ibadah ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Kasih-Mu sempurna terjadi di hidupku.
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur kasih-Mu, buat kasih-Mu, kasih setiamu Tuhan, kasih sahabat sejati. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Hati kami bersyukur dan kami tak akan gentar menjalani hari ini. Tetapi kami percaya Pak, karena kami percaya kami berjalan dengan Tuhan. Haleluya. Kau Yesus sahabat sejati. Kau Yesus yang aku percaya atas hidup. Aku percaya, aku percaya Kau mengasihiku Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, oh ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi untuk menyembah-Mu. Kami mau lebih lagi meninggikan nama-Mu dan bersyukur kepadamu. Saya serahkan kembali kepada Bunda Wiwi di tengah persiapan ke Jakarta. Boleh naikkan pujian lebih lagi bagi Tuhan. Di sebelum berangkat ke Cangkulan, Tante Ludia Dorce untuk naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan Bunda Ludia dulu segera berangkat. Saya besok ke Jakartanya Bunda Om, doain ini nanti ngumpul di Kertosono ke rumahnya kakak. Monggo Bunda Ludia segera berangkat untuk memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih, mohon maaf Om Andi, saya setelah Bunda Ludia.
Monggo Bunda. Ya, terima kasih Bunda Wiwi. Seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal dalam segala perkara. Berseru padamu, berseru, seru. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih. Om Andi, Tuhan berkati. Terima kasih. Betapa ku mencintai segala yang terjadi. Kasih-Mu Tuhan, sentuhlah hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Betapa ku menyadari di dalam yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kasih Bapa di dalam hidup kita senantiasa. Kasih Bapa, kasih yang menyertai. Mari kita naikkan ucapan syukur karena kasih Tuhan, kasih Bapa kita senantiasa masih ada, tetap ada dalam hidup kita. Saya serahkan kepada Bunda Wijutami bersama Om Rius Daryono untuk naikkan pujian, ucapan syukur pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan,
ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau dahsyat bagiku. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Percaya senantiasa bahwa setiap langkah perjalanan hidup kita disertai oleh Tuhan yang dahsyat, oleh Tuhan yang ajaib selamanya. Mari kita persiapkan untuk kita terima berkat firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini sebagai perenungan untuk firman Tuhan, untuk kita melangkah di hari yang baru. Mari kita berdoa. Kita akan sambut berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu hati berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh ada membawa dupa yang harum, membawa persembahan yang harum, membawa segenap hati kami pujian kepada-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang bertakhta di atas pujian, Engkau yang berkuasa atas setiap pujian. Dan kami percaya Engkau yang ada di atas pujian umat-Mu yang sudah kami naikkan pada pagi hari ini dari Rumah Kasih Indo PWT CH231. Bapa di surga, tiba saatnya kami ingin mendengar firman-Mu. Biarlah kerinduan hati kami boleh dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu. Kami memperoleh jawaban oleh karena firman-Mu tersampaikan, dan kami terima dengan segenap hati, dengan hati yang bersyukur dan bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicara melalui hamba-Mu. Sampaikan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan buat setiap kami semua pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, tanah hati kami sudah menjadi tanah hati yang subur, yang siap untuk terima berkat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan sambut firman Tuhan pada pagi hari ini dengan hati yang bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sambut berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Shalom, selamat pagi. Bunda Ludia Dorce yang dalam perjalanan ke Cangkulan, Tuhan berkati Opa. Percaya Tuhan memulihkan kesehatan Opa, khususnya apa yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu, operasi Opa, semuanya boleh berjalan lancar. Bunda Wici, Bung Brio, Tuhan berkati. Bunda Wiwi yang lagi beres-beres untuk berangkat siap-siap mau berangkat ke Jakarta. Haleluya. Tuhan memberkati bersama rombongan, bersama warga yang akan berangkat ke Jakarta. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, pada pagi hari ini masih dalam tema yang sama tentang true love, cinta yang sejati. Cinta yang sejati akan kita dapatkan dari seorang sahabat. Makanya firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri renungan sahabat Kristus. Sahabat Kristus, ini yang menjadi perenungan kita pada kesempatan pagi hari ini. Untuk yang mendasari ayat itu kita ambil di dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayat yang ke-15. Yohanes 15 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, "Aku tidak lagi menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala yang telah kudengar dari Bapakku." Haleluya.
Firman Tuhan pagi hari ini adalah kita adalah sahabat. Kita adalah sahabat Kristus. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini menjadi perenungan kita. Bagaimana apa yang disampaikan Rasul Yohanes kepada kita semua pada pagi hari ini. Lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Rasul Yohanes adalah bagian dari murid Kristus. Bagaimana Yohanes menjadi murid Kristus. Dan kita boleh tahu bahwa di sini Kristus ini punya hati yang luar biasa. Dia punya cinta yang sejati. Dia punya cinta yang murni. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar lebih lagi menjadi sahabat Kristus. Menjadi sahabat Kristus. Karena apa? Karena Kristus tidak menyebut kita adalah hamba. Kristus tidak menyebut kita adalah hamba. Karena hamba pada masa itu, hamba pada saat itu adalah seorang yang tidak punya hak apapun. Hamba akan dikuasai oleh orang lain. Seorang hamba akan dikuasai oleh tuannya. Karena hamba tidak punya apa-apa. Karena apa? Karena tuannya ini yang bayar. Tuannya ini yang sudah menebus. Jadi tuannya mau berbuat apapun kepada seorang hamba, ini suka-suka, terserah. Dia tidak memandang siapa yang dia ambil. Tetapi dia tahunya bahwa apa yang dia sudah beli, apa yang dia sudah tebus, ini melakukan segala sesuatu hanya untuk dia. Tetapi Kristus yang sudah memilih hidup saya dan saudara, tidak akan memperlakukan seperti itu. Dia tidak akan memperlakukan seperti itu karena seperti tadi saya sampaikan bahwa seorang hamba tidak akan tahu apapun yang tuannya mau, apapun yang tuannya pikirkan, apapun yang tuannya akan mau lakukan. Tidak ada kesempatan untuk berbicara. Hamba tidak akan berbicara dengan tuannya karena hamba itu dirasa tidak sederajat. Tetapi pada pagi hari ini ada kabar sukacita bahwa saudara dan saya adalah sahabat Kristus. Saudara dan saya adalah sahabat Kristus. Meskipun kita nggak kelihatan ya pada saat ini, kita nggak nampak pada saat ini, saudara bisa angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara dan saudara katakan, dan taruh tangan saudara di dalam hati saudara, di depan dada saudara, dan berkata bahwa aku adalah sahabat Kristus. Kita adalah sahabat Kristus. Aku dipilih Tuhan. Aku dipilih Tuhan menjadi sahabat Kristus. Wow, satu kabar sukacita buat kita. Bahwa hidup saya dan saudara dipilih Tuhan menjadi sahabatnya. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ini kabar sukacita buat kita semua. Mungkin pada saat ini kita sedang merasa sendiri. Mungkin kita sedang saat ini merasa orang lain tidak memperhatikan hidup saya dan saudara. Kabar sukacita, kabar baiknya, Tuhan Yesus tetap memperhatikan hidup saya dan saudara. Kabar sukacita, Tuhan Yesus menjadi sahabat buat hidup saya dan saudara. Haleluya. Pagi hari ini menjadi kabar sukacita buat kita. Mungkin kesempatan hari ini kita merasa juga tidak ada orang yang mau memperhatikan omongan kita. Tetapi Yesus memperhatikan setiap omongan kita, perkataan kita. Dia akan berbicara kepada saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyadari identitas hidup saya dan saudara. Identitas kita adalah sahabat Kristus. Sahabat Kristus, sahabat yang menerima cinta sejati, sahabat yang menerima kasih sejati. Kasih Kristus adalah kasih yang sejati. Dia ada dalam hidup saya dan saudara. Dia ada bersama senantiasa dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, ayat 5:16 di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah
yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan. Kata ini menetapkan adalah bentuk kata hal yang dipertegas. Kata menetapkan adalah kata untuk mempertegas status hidup orang-orang pilihan. Status sebagai orang-orang pilihan. Dikatakan di situ, diberi kata penegasan. Karena aku yang huruf besar ya. Dan karena Tuhan yang menetapkan kamu. Tuhan yang menetapkan kamu. Haleluya. Kita ditetapkan Tuhan untuk kita boleh menerima kasih yang sejati. Untuk kita boleh menjadi sahabat Kristus. Sahabat Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, ini kabar sukacita buat hidup saya dan saudara pada pagi hari ini. Kenapa sahabat? Kita percaya bahwa Kristus menjadi sahabat hidup saya dan saudara. Artinya kita nggak pernah sendiri. Mungkin dalam setiap waktu, buat Bapak, Ibu, Saudara, kita berjalan bersama dengan Kristus. Kita berjalan dengan Kristus. Kita ada di dalam Kristus. Dan Kristus ada di dalam kita. Karena dikatakan tadi, Kristus telah memilih. Tuhan telah memilih kita. Tuhan telah memilih kita. Hidup saya dan saudara. Semua kita yang terkoneksi pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara. Bunda Lodia Dorce. Opa Roger. Bunda Wici. Bunda Wiwi. Om Yohanes bersama adik-adik yang ada di Tanjung Pinang. Dan keluarga besar Opa Oma juga yang ada di Tanjung Pinang. Om Ali Bintoro. Kamu semua, Anda semua adalah sahabat Kristus. Anda punya sahabat yang sejati. Anda dan saya punya sahabat yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Itu menjadi sahabat sejati dalam hidup kita. Kristus sahabat sejati hidup kita. Kristus menjadi sahabat sejati yang telah memilih hidup saya dan saudara. Dia ada dalam hidup saya dan saudara. Wow, ini menjadi sukacita buat hidup saya dan saudara. Artinya kita tidak pernah ada dihadirkan di dunia ini dengan keberadaan seorang diri. Kristus tidak membiarkan kita berjalan di dunia ini seorang diri. Tetapi karena Kristus kita percaya, karena Kristuslah yang menjadi sahabat hidup saya dan saudara, kita akan selalu merasa bahwa kita ada sahabat, ada teman dalam menjalani kehidupan. Karena Kristus itu menjadikan kita sahabat. Bapak, Ibu, Saudara, seorang sahabat ini akan terjadi. Biasanya seorang sahabat ini terjadi karena apa? Karena ada unsur duplikasi. Seringkali sahabat ini karena kesamaan. Menjadi sahabat itu karena seringkali ada menjadi kesamaan yang menjadi dasar. Kesamaan dalam kehidupan. Kesamaan di dalam kesenangan, kesamaan di dalam pilihan, ya. Surabaya seringkali kita bertemu punya sahabat itu karena kita sama. Begitu juga dengan kita dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita duplikasi? Apa yang harus kita contoh? Apa yang harus perlu kita kopi dari Kristus, yaitu tentang kasih. Tentang kasih. Kasih harus kita duplikasi. Kasih harus kita contoh. Kasih harus kita kopi dari Kristus. Kasih harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Makanya perintah di dalam hidup saya dan saudara, sebagai sahabat Kristus, kita punya hal yang seperti Kristus telah lakukan, yaitu apa? Pergi. Kristus telah pergi. Kristus telah diutus oleh Bapa. Kristus telah pergi dari rumah Bapa. Dia tinggalkan surga. Dia datang ke dunia.
dan dia kembali ke surga setelah tugasnya selesai. Kita tahu bahwa saat ini Kristus sedang ada di surga. Ketika berada di dalam dunia, yang dibagikan Kristus, yang diajarkan Yesus adalah kasih. Begitu juga dengan kehidupan kita. Rasul Yohanes mengingatkan kita supaya apa yang dilakukan Kristus pada waktu itu, kita juga lakukan dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Pergi dan menghasilkan buah. Menghasilkan buah-buah kasih, buah-buah roh yang ada dalam kehidupan kita. Menghasilkan buah roh untuk kita boleh lihat. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi bagian kesempatan yang Tuhan izinkan buat kita. Kita masih diberikan nafas. Ini adalah artinya bahwa inilah kesempatan buat kita untuk kita boleh menduplikasi, untuk boleh mencontoh, melakukan apa yang Kristus lakukan. Bapak Ibu Saudara, mari kita lakukan sebagai seorang sahabat. Kita punya bagian untuk pergi selama kita masih ada, selama masih ada nafas hidup dalam kehidupan kita, untuk menghasilkan buah. Dan buah itu tetap supaya kamu yang minta kepada Bapa di dalam namaku diberikan kepadaku. Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang mau menduplikasi, setiap kita yang mau melakukan dan mencontoh Tuhan Yesus ketika dia ada di dalam dunia, melakukan kasih yang sejati. Mari kita menjadi bagian hidup saya dan saudara selagi masih ada kesempatan. Tidak pandang usia, usia anak-anak, usia remaja, usia muda, usia dewasa, usia tua pun Tuhan izinkan kita untuk kita boleh ada, tetap ada. Adalah untuk melakukan kasih, menduplikasi kasih Tuhan. Untuk kemanapun Tuhan izinkan kita pergi, harus pergi untuk memberitakan kasih, harus pergi untuk membagikan kasih. Bapak Ibu Saudara, wah, ini ada sukacita yang luar biasa. Saya seringkali melihat kesaksian dari Pastor Yohanes Supriyanto yang ada di Tanjung Pinang. Bagaimana Tuhan izinkan beliau untuk menduplikasi, mencontoh, melakukan kasih Bapa, kasih yang Kristus ajarkan. Kristus ajarkan bukan cuma sekedar mengasihi saudara-saudara seiman, orang yang percaya, tetapi mengasihi orang-orang lain, mengasihi orang-orang yang lain. Seringkali saya melihat kesaksian lewat kesaksian Bapak Pendeta Yohanes Supriyanto, bagaimana beliau membagikan kasih kepada saudara-saudara seiman, kasih kepada anak-anak seiman, keluarga saudara-saudara seiman. Juga terjadi buat kasih kepada saudara-saudara yang tidak seiman. Dan di sanalah terang itu akan terlihat. Terang itu akan terlihat kalau ada di dalam kegelapan. Artinya di tengah orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, terang itu akan gampang terlihat. Terang itu akan nampak dengan jelas terlihat. Ini yang menjadi bagian kita yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Melakukan kasih sejati sebagai sahabat Kristus. Mari kita lakukan kasih yang sejati sebagai sahabat Kristus. Untuk kita terus menghasilkan buah. Menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kekasih Tuhan, mari kita lakukan. Ini bukan sekedar ini ada satu kebiasaan buat kita. Biarlah ini menjadi satu kebiasaan. Kebiasaan hidup di dalam aturan. Kebiasaan hidup di dalam Kristus. Ayat 17 di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-17. Yohanes 15 ayat yang ke-17. Inilah perintah
kepadamu, inilah perintah kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kasihilah seorang akan yang lain. Ini menjadi bagian dari hidup saya dan saudara. Kesempatan kita, bukan sekedar kita menerima sebagai keselamatan daripada Kristus, tetapi ada perintah yang harus kita lakukan. Seorang sahabat akan mengikuti perintah sahabatnya. Seorang sahabat akan dengan sukacita melakukan apa yang sahabatnya rindukan juga untuk lakukan. Pada pagi hari ini, berita sukacita buat kita. Saudara dan saya adalah sahabat Kristus. Mari kita lakukan perintah Tuhan. Perintahnya adalah kasihilah orang lain. Kasihilah seorang akan yang lain. Ini menjadi bagian dari apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Membagikan kasih yang sejati. Melakukan kasih yang sejati. Membagikan kasih sejati, kasih Kristus. Ini kepada dimanapun, kemanapun, dimanapun kita berada. Mari kita belajar lebih lagi. Sebab firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-10 dikatakan, jika kamu menuruti perintahku, jika kamu menuruti perintah Tuhan, maka apa yang terjadi? Kamu akan tinggal di dalam kasih Tuhan. Seperti aku menuruti perintah, seperti Kristus telah menuruti perintah Bapa. Ia tinggal di dalam kasih Bapa. Haleluya. Pagi hari ini, mari kita belajar untuk kembali melakukan apa yang menjadi panggilan dalam hidup saya dan saudara, yaitu sebagai sahabat-sahabat Kristus, sahabat yang mau melakukan kasih Bapa, yang mau menceritakan kasih Bapa kemanapun Bapa izinkan kita. Mungkin tempat yang Tuhan izinkan kita secara manusia, secara daging, mungkin tidak enak. Karena apa? Karena orang-orang menolak kita, karena orang-orang memberontak, karena orang-orang memusuhi kita. Tetapi pada pagi hari ini, kabar sukacita. Kristus meskipun dunia memusuhi, meskipun dunia memaki, tetapi Kristus dengan kasih yang sejati, Kristus tetap melakukan apa yang Bapa perintahkan, apa yang Bapa lakukan, apa yang Bapa ingin lakukan. Kristus tidak berhenti untuk melakukan. Dan Kristus sampai mati di atas kayu salib. Kristus melakukan apa yang Bapa. Sampai di atas kayu salib pun, Kristus meminta kepada Bapa. Bapak Ibu Saudara, perkataan Kristus yang ada di atas kayu salib mengingatkan kita. Berkata bahwa Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah bukti kasih yang sejati sampai akhir. True love, kasih yang sejati. Kristus lakukan sampai di atas kayu salib, sampai menjelang kematian Kristus. Dan kita tahu bahwa Kristus adalah Allah yang berkuasa atas maut. Kematian tidak bisa mengambil nyawanya. Dan pada hari yang ketiga, Kristus bangkit. Kristus bangkit menunjukkan bagaimana kuasa kebangkitan. Kristus hadir. Kristus menunjukkan kuasanya. Bahwa dia adalah Allah. Dia Allah yang sejati. Yesus yang pernah hadir ke dunia. Dia tidak bisa dikalahkan oleh kematian.
dia bangkit pada hari yang ketiga. Tanda paku di telapak tangan adalah bagaimana tanda Yesus berkuasa atas kematian. Tanda paku di atas kayu di telapak tangan yang berlobang adalah bukti bagaimana Kristus tidak terkalahkan oleh kematian. Bapak, Ibu, Saudara, Kristus berkuasa atas kehidupan. Kristus berkuasa atas kematian. Untuk itu, kita harus berbangga pada hari ini. Karena kita adalah sahabat-sahabat Kristus. Dan sahabat itu akan diberitahukan. Kristus akan memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang dia dengar dari Bapanya. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita tetap berpegang kepada Kristus. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, dulunya dari kepercayaan yang lain. Ketika Bapak, Ibu, Saudara percaya kepada Yesus, jangan lepaskan ini. Jangan lepaskan kasih yang sejati yang sudah kita terima. Jangan lepaskan. Karena apa? Karena ini adalah harta yang berharga. Buat kita yang memang mungkin kita dilahirkan dari keluarga orang Kristen, orang percaya. Mari kita jangan menjadi orang-orang Kristen yang biasa-biasa saja. Tetapi kita mau menjadi orang Kristen yang punya kepercayaan total sampai mati melakukan perintah Bapa. Sampai mati menuruti perintah Bapa. Meskipun kita tidak mengalami sesuatu yang tidak enak, mungkin harus kita alami sesuatu yang enak, tidak enak. Menjadi orang Kristen bukan selalu enak. Menjadi orang Kristen bukan selalu mulus-mulus saja. Tetapi Kristus menunjukkan ketika kehidupannya di dalam dunia ini. 30 tahun lebih Kristus ada di dunia ini. Dia begitu merasakan bagaimana dia juga bisa merasakan cinta kasih. Dia merasakan kasih yang sejati dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi juga Kristus merasakan permusuhan, rasakan hujatan, rasakan makian. Bahkan dari murid-muridnya sendiri pun dia harus mengalami pengkhianatan dari Yudas. Dia merasakan pengkhianatan dari orang yang terdekat sekalipun. Kristus pernah alami penderitaan Kristus, keberadaan Kristus di dunia. Apa yang dirasakan Yesus Kristus di dunia. Lengkap Bapak, Ibu, Saudara. Lengkap semuanya. Ada suka, ada duka. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ayo, dengan kesempatan yang masih ada. Sebagai sahabat Kristus, jangan kita lari. Jangan kita undur. Jangan kita lepaskan harta yang berharga yang sudah kita pegang pada saat ini. Karena kita percaya, kita dipilih Tuhan, kita sudah ditetapkan oleh Tuhan. Saya mau sampaikan, Bunda Ludia Dorce, engkau pribadi yang Tuhan tetapkan menjadi pilihannya. Opa Roger, engkau sahabat sejati yang sudah ditetapkan menjadi sahabat Kristus. Bunda Wici Utami bersama Om Leo, engkau sudah ditetapkan menjadi sahabat Kristus. Oh Bunda Wiwi, engkau sudah ditetapkan menjadi sahabat Kristus. Andi Dharma, engkau sudah ditetapkan menjadi sahabat Kristus. Om Ali Bintoro, engkau sudah ditetapkan menjadi sahabat Kristus. Bunda Ella, Om Nado, dan anak-anak semuanya, engkau sudah ditetapkan menjadi sahabat Kristus. Om Yohanes Suprianto, sekeluarga, bersama adik-adik juga yang ada di Tanjung Pinang. Engkau semua sudah ditetapkan menjadi sahabat Kristus. Ini kabar sukacita buat kita. Mari kita tetap berharap, tetap menaruh, dan tetap melakukan apa yang sahabat kita ingin kita lakukan. Yaitu apa? Membagikan, memerintahkan, bagikan kasih yang sejati. True love
harus terdengar kemanapun. True love harus terdengar di tengah kota-kota sunyi pun. True love harus terdengar. Kasih yang sejati, kasih Kristus harus tersampaikan kemanapun Tuhan izinkan kita. Karena saudara dan saya adalah sahabat-sahabat Kristus. Puji Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Biarlah kita menyadari identitas hidup saya dan saudara adalah sahabat Kristus yang terus untuk meneruskan apa yang Kristus ingin lakukan, yaitu membagikan kasih Kristus sampai dunia boleh tahu bahwa kasih Kristus adalah kasih yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana kami menyadari bahwa identitas hidup kami diingatkan bahwa kami semua adalah sahabat Kristus. Kami semua adalah sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Dan biarlah kami boleh mempergunakan status ini untuk melakukan apa yang menjadi kerinduan sahabat kami, yaitu membagikan kasih yang sejati kepada orang lain. Kemanapun Tuhan perintahkan kami siap membagikan kasih itu kepada orang lain. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur firman-Mu mengingatkan kami di pagi hari ini saat kami akan memulai hari yang baru. Ada tugas, ada perintah yang Tuhan sampaikan buat kami untuk kami lakukan pada hari ini, yaitu membagikan kasih Kristus, menceritakan kasih yang sejati itu kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan untuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Saya serahkan kepada Bunda Ella untuk naikkan pujian, dan nanti Om Yohanes lanjut pujian bersama adik-adik yang ada di Tanjung Pinang, sekaligus Om Yohanes menutup di dalam doa ibadah pada pagi hari ini. Saya serahkan kepada Bunda Ella, dan nanti Om Yohanes bersama adik-adik naikkan pujian sekaligus menutup di dalam doa dan naikkan doa pengutusan, doa berkat buat kita semua. Saya serahkan. Shalom semuanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab hati firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku, ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Saya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.
Ya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Oh Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami semua yang berada di 231. Tuhan memberkati satu persatu, dan kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah memuji nama-Mu. Kami akan tutup doa ini ya Tuhan, kiranya berkat, anugerah, kasih daripada Allah Bapa, cintaan daripada Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Om Pendeta Yohanes Suprianto yang sudah menutup dalam ibadah kita, dalam doa, ibadah kita menaikkan doa berkat buat kita semua pada pagi hari ini di Rumah Kasih. Tuhan memberkati Om Yohanes bersama dengan adik-adik, opa-oma yang ada di Tanjung Pinang. Tuhan memberkati senantiasa sehat selalu semuanya di Tanjung Pinang. Tuhan berkati juga Bunda Ella, Om Nado, keluarga semua yang ada di Pekalongan. Tuhan memberkati Bunda Wici, Utami, Opa Roger, bersama keluarga semuanya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Ya, sebentar mungkin gangguan signal ya mungkin ya. Cuaca mungkin nggak kurang bersahabat. Tapi kita percaya persekutuan kita dengan Tuhan Yesus membuat kita erat di dalam kasih-Nya, di dalam satu keluarga yang Tuhan sudah satukan di keluarga Rumah Kasih Indo PBT 231. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Sebentar siang juga ada ibadah kita pada kesempatan siang. Dan ibadah siang nanti jam 12. Puji Tuhan, kita bisa sama-sama beribadah di Rumah Kasih. Dan sore juga di Rumah Kasih, kita juga akan sama-sama untuk melayani Tuhan dalam ibadah di Rumah Kasih. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sebentar siang untuk hari Rabu saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Jimmy Purba untuk ibadah siang, dan ibadah malam akan dilayani oleh Om Theo Tumanduk. Bapak PJC akan melayani kita. Bapak penanggung jawab channel, ketua penanggung jawab channel akan melayani kita pada kesempatan firman Tuhan pada kesempatan siang hari malam nanti. Puji Tuhan, dukung doa terus untuk kesehatan para saudara-saudara kita yang sedang mengalami kelemahan tubuh, yang untuk pemulihan. Doakan juga untuk Opa Roger terus untuk selalu kita sama-sama dukung doa untuk pemulihan kesehatan setelah pasca operasi kemarin.
Dan doakan juga untuk kesehatan khususnya kesehatan dari Bapak Ketua, Bapak PJC 231, penanggung jawab channel 231, Bapak Theo Tumanduk. Doakan untuk papanya, jadi orang tua papanya, bapaknya Om Theo yang kondisinya sedang ada di rumah sakit. Kita doakan terus supaya apa yang Tuhan bisa tetap memberikan kekuatan, dan Tuhan memberikan satu mujizatnya supaya mungkin kotoran yang ada di dalam tubuhnya bisa keluar, karena ada sedikit gangguan di dalam usus dari orang tua dari Om Theo ini. Jadi doakan supaya bisa mujizat Tuhan terjadi dalam nama Yesus, supaya Bapak ini bisa mengeluarkan ya dari tubuhnya segala hal-hal yang mungkin nggak bagus, kotoran-kotoran yang ada dalam tubuhnya bisa dikeluarkan, sehingga Bapak ini bisa nyaman dalam menjalani kehidupan. Karena masih menunggu juga operasi yang kedua atau ketiga ini, tetapi biarlah Tuhan jamah, Tuhan menolong orang tua dari Bapak PJC, Bapak Theo Tumanduk. Ya, kita dukung doa terus nantiasa. Puji Tuhan, ini hal yang perlu kita sampaikan, perlu saya sampaikan untuk ya Bapak Ibu Saudara di rumah kasih. Kita sama-sama di rumah kasih ini dipertemukan untuk saling mendukung, untuk saling berbagi di dalam kasih, terutama kita bagi dalam doa-doa kita untuk kepada Tuhan. Kita bawa saudara-saudara kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apapun yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia, karena semuanya Tuhan perhitungkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, puji Tuhan. Kita boleh sampai saat ini masih bisa berada di jalur ini, di CH ini, di rumah kasih Indo WT 231. Puji Tuhan. Mari melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Berlangkah dengan Tuhan Yesus, kita akan lihat perkara-perkara yang besar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya Andi, mohon maaf jika ada salah-salah kata atau hal yang tidak berkenan dalam penyampaian pada pagi hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, shalom, shalom. Shalom, selamat pagi juga Om Andi, Om Pak Roger. Dan kali ini saya juga mohon pamit.